Alhamdulillah kita akan melaksanakan open lesson dan dalam briefing kali ini kita akan mendengarkan secara singkat Pak Jaja sebagai dosen model apa yang akan dilakukan pada sesi open lesson kali ini. Dan sebelum Pak Jaja, nanti kita akan melaksanakan di ruangan 130 dan nanti kita untuk observer boleh duduk, boleh sambil terlibat jalan-jalan dalam kondisi tentu saja tidak mengganggu mereka. Namun sebelum Pak Jaja menyampaikan rencananya, ini saya ada membuat catatan observer yang mungkin dijadikan bahan kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai observer terkait dengan poin-poin observasi kita, apakah masuk belajar, kita bisa lihat nanti mengapa masuk tidak belajar, kalau memang ada masuk belajar atau kurang belajar, bagaimana sebaiknya agar masuk belajar. Ini kita akan mencari inspirasi di pembahasan pertama. Silakan bebas, tidak ada aturan baku dalam menuliskan hal yang terkait dengan catatan observasi kita. Baik. Jadi kalau ininya kurang bisa di ke belakang juga boleh. Di fotokopi. Jadi bisa di lesson design. Kalau lesson design silakan aja Pak Jaja. Ini kita nggak usah megang. Cuma untuk share aja bahwa hari ini kita akan. Iya. Baik Pak Jaja, silakan, mungkin tidak terlalu lama karena kita mau masuk ke kelas. Jadi kartun. Waalaikumsalam. Jadi open lesson ini saya akan coba membawakan materi bersama bukan saringan lain integral dalam nanti sampai ke integral Gauss. Hal-hal yang akan dilakukan di kelas yaitu memberi penjelasan dulu Nggak dikelompokkan ya? di kelompok satu kemudian memberi penjelasan dulu, kemudian kalau ada yang terakhir Jadi jumlah mahasiswanya tuh 20 kemudian nanti akan memberi contoh, kemudian bersama setelah itu dikasih program bisa dikerjakan kelompok. Nanti dari program itu mereka bisa menggali yang didapat dari persoalan itu menjadi ya kira-kira begitu intinya. Baik, terima kasih. Saya kira kita bisa langsung melaksanakan open lesson di kelas. Sekali lagi saya terima kasih atas dari briefing ini dan kita bisa biasa. Terima kasih. Jadi kita akan melihat buku Gauss dan divergensi juga maksud pertama. Berawal dari definisi divergensi itu secara matematik ditulis begini. Divergensi D ini adalah limit dari delta V menuju 0 D dot ds dibagi dengan delta V. Artinya ini secara matematik ini adalah mencari neto flux. Ini neto flux. Flux keluar dikurangi flux masuk dibagi dengan volume. Jadi kerapatan flux. Atau lebih rinci lagi, ini garis gaya keluar kali seluruh ruas permukaannya dikurangi garis gaya masuk kali luas permukaan dibagi volume. Konsekuensi matematisnya ini dapat ditulis begini. Divergensi dari D ada integral terhadap volume sama dengan D dot ds integral permukaan tertentu. Nah, ini adalah disebut juga integral Gauss atau integral divergensi. Nanti kita akan lihat
Contohnya bagaimana hasil dari integral volume harus sama dengan integral luas permukaan. Divergensi ini tadi di sini adalah mencari neto dari flux. Operatornya ini ada dalam bentuk 3 dimensi, ini Cartesian, rho dx, rho x, rho y, rho y, dan rho z, rho z. Ini untuk koordinat Cartesian. Kemudian untuk koordinat silinder adalah 1 per r, 2 per r, r dr. Ada juga simbolnya ini yang menggunakan rho, tapi jari-jari di sini pakai r, do v dari dv, kemudian rho dz, rho z. Ini untuk silinder. Dan satu lagi untuk bola, operatornya adalah 1 per r kuadrat, 2 r kuadrat, ya. Kemudian ini adalah 1 per r sin theta, do theta dari d theta sin theta. Kemudian satu suku lagi adalah 1 per r sin theta, rho dv, rho v. Nah, ini untuk spherical atau bola. Nah, kita lihat dulu bagaimana contoh untuk kondisi seperti ini. Kita ambil kasus-kasus sederhana. Misalnya kita memiliki D-nya 10 R pangkat 4, misalnya AF. Ini silinder. Ini satuannya kolom per meter kuadrat. Untuk density of flux, kerapakan flux. Misalnya kita punya batas-batas R-nya itu dari 1 sampai 2 meter, kemudian V-nya 0 sampai 2 V, 1 siklus penuh, kemudian θ-nya Z dari 0 sampai 10. Jadi gambar dari volumenya seperti ini, kira-kira begitu. Ini bolong tengahnya. Ya, bolong. Nah, ini ketinggiannya 10 meter. Anggap saja sampai di sini. Ya. Ini R1 yang 1 meter, dan yang ini R2-nya yang 2 meter. Atau kalau digambar dalam bentuk potongannya, ya, kita bisa melihat begini. Kira-kira begitu. Ini sketsa saya aja. Nah, begitu. Ini R1-nya. Ini di sini R2. Kita akan melihat bagaimana konsep daripada ini bisa diterapkan integral untuk kasus seperti ini. Ya, kita gunakan kita ambil yang sebelah kiri dulu, misalnya kita ambil divergensinya dulu karena ini Cartesian dan hanya satu arah radial saja. Kita gunakan 1 per r, 2 r, operatornya yang tadi r dr. Di sini hanya ada dr saja. Jadi 1 per r, 2 r dari r kali 10 r pangkat 4, jadi 10 r pangkat 5. Kalau diselesaikan, maka ini adalah 50 R pangkat 4 dibagi N, jadi 50 R pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke integral.
Integral ini berarti kita sudah dapat 50 R pangkat 3, sedangkan dV adalah elemen volume untuk silinder. Kita tahu bahwa ini R, dV, dr, dz. Kemudian batasnya R-nya mulai dari 1 sampai 2, kemudian V-nya dari 0 sampai 2V, dan Z-nya dari 0 sampai 10. Kita dapat R pangkat 4 berarti dr. Jadi berarti ini 50 per 5 ya. Karena R pangkat 4, jadi R pangkat 5 ya. 45. Dan masukkan batas 1 sampai 2. Kemudian V-nya dari 0 sampai 2V. Kemudian dz menjadi Z 0 sampai 10. Sehingga kita akan dapat harganya 10. 2 pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 5. 2pi dikurangi 0. Kemudian 10 dikurangi 0. Kita dapatkan 10 kali 30 1 ya, 32 dikurangi 1 kali 2pi kali 10. Maka ini adalah 310 kali 2 620, 6.200. Satuannya ini hasil dari ini adalah berarti kolom 6.200. Nah, ini belum tentu benar, kita cek yang sebelah sini. Apakah sebelah kiri dan kanannya cocok? Ya. Kita gunakan perhitungannya dengan batas-batas yang sama. Volume seperti ini berarti permukaannya di sini ada atas, bawah, luar, dalam. Berarti ada 4. Sehingga integral permukaan tertutupnya d.ds itu adalah ini ds1, ini untuk tutup atas ya. Kemudian d.ds 2 ini tutup bawah. Kemudian d.ds 3 ini selimut luar. Satu lagi adalah d.ds 4 selimut dalam. Baik, kita lanjutkan. Yang kita coba masukkan ini adalah 10 R pangkat 4 AR ya. DS1 tadi arahnya ke AZ. Ya, ini kalau mau ditulis lengkapnya R dVdr. Kemudian yang kedua ini adalah 10 R pangkat 4 AR, di sini ada min AZ. R dVdr. Dilanjutkan dengan yang luar, ini adalah 10 R pangkat 4 AR. Di sini juga AR, R dVdz. Kemudian dikurangi 10 R pangkat 4 AR. Di sini min AR. Sorry, ini tambah. Min itu di sini ya. AR. Ya, ini R dVdz. Di sini batasnya V-nya 0 sampai 2V, Z-nya 0 sampai 10, tetapi R-nya di sini 2. Ini batasnya sama, V dari 0 sampai 2V. Ini Z-nya 0 sampai 10, di sini R-nya 1. Sehingga bagian yang ini akan segera menjadi 0 karena R.az 0. R.min az juga 0. Yang ada harganya adalah yang R.am 1. Sehingga kita dapat harganya 10 R pangkat 5
ya, karena ini dikalikan. Kemudian V-nya adalah 0 sampai 2V, Z-nya 0 sampai 10. Di mana R di sini adalah 2 untuk jari-jari luar maksudnya. Ini adalah 10R pangkat 5 juga. Di sini R-nya sama dengan 1 jari-jari dalam. Kemudian adalah integral dari dV menjadi V 0 sampai 2V dari Z dz menjadi Z 0 sampai 10. Ya, kita masukkan harga-harganya, berarti ini adalah 10 kali 2 pangkat 5. Yang ini 2P dikurangi 0 jadi 2P aja ya. Ini 10 kurangi 0 jadi 10. Ini 10 kali 1 pangkat 5. Ini adalah 2P kurangi 0 jadi 2P. Kemudian ini 10 kurangi 0 10. Sehingga kita dapatkan 32 kali 10 320 kali 2P 640 kali 10 6400. V dikurangi 10 kali 1 kali 2 V 20 kali 10 200. Jadi hasilnya adalah 6200 V. Nah, persis sama dengan yang ini, dikerjakan menggunakan integral volume. Jadi kita bisa melihat bagaimana luas kiri dan luas kanan dari integral Gauss itu sama. Supaya kelihatan lebih bagus lagi, kita kasih contoh untuk bola misalnya ya, lebih seru lagi. Nah, misalnya persoalannya tidak terlalu jauh beda lah. Misalnya kita punya D-nya, ini sebetulnya D-nya vektor apapun gitu ya. Mau density outflux untuk listrik, mau density outflux untuk magnet, ini boleh juga. Ini misalnya kita punya 20/4 R pangkat 4 misalnya. Ya sengaja lah angkanya supaya ada variasi. Ini AR kolom per meter kuadrat. Ini bola. Batasnya kita ambil dari 0 sampai maunya berapa? 2 lah supaya meter. Kemudian tetanya dari 0 sampai setengah bola 90 derajat. Atau fiber 2 ya. Kemudian V-nya 0 sampai 2V. Jadi kalau digambar itu kira-kira bola gini ya, setengah. Nah, bola. Setengah bola. Baru potong dua. Permukaannya di sini ada 2. Ya, permukaan yang radial dan permukaan yang ini. Cuman yang akan berharga ketika di dot produkan yang hanya air, karena di sini kita tahu ini D-nya arah radial. Jadi kalau kita pakai yang ini dulu misalnya D.ds, nah kita ambil yang akan berharga aja. Kalau yang ini kan permukaannya ke arah bawah, kemudian D-nya ke arah R, jadi saling tegak lurus, sehingga dot produknya 0. Sehingga ini permukaannya yang ada harganya cuma 1 ya, permukaan kulit bola itu. Kita masukkan 20/4 R/4 AR. Nah, di sini elemen luas bola adalah R kuadrat sin theta d theta dV. Tinggal masukkan aja batas-batasnya. Tetanya mulai dari 0 sampai 90, V-nya dari 0 sampai 2V. Ya. AR dot AR1 ini R pangkat 6, 20/4 R pangkat 6. Dengan R-nya tidak diintegral, jadi di sini R kulit keluar aja 2.
Kemudian sin theta menjadi min cos theta 0 sampai 90. Kemudian di sini adalah V 0 sampai 2. Sehingga kita akan ketemu sebuah hasil. Ini adalah 20,5 2 pangkat 6. Ya, ini minus cos 90 dikurangi cos 0 kali 2 pi kurangi 0 jadi 64 5 kali 64 kali minus 0 dikurangi 1 cos 90 0 min cos 1 min cos 0 1 jadi min 1 ini kali 2 ini 5 kali 64 kali 2 pi jadi 2 kali 5 10 640 ya gitu kolom. Kemudian untuk sisi yang sebelahnya kita harus cek apakah ini sudah benar, kelihatan dari sisi yang sebelah sini ya, harus benar juga. Divergensi dari D yang untuk bola ini 1 per R kuadrat 2 R dari R kuadrat dr. Jadi kita masukkan 1 per R kuadrat 20 per 4 soalnya 24. Jadi R pangkat 6 ya, karena ini ada R kuadrat kemudian dikali ini dulu 20 per 4 R pangkat 4 kali R kuadrat gitu ya, 2 R nya di situ 2 R, nah gitu ya, 1 per R kuadrat 2 R dari 5 R pangkat 6. Ini 20 dibagi 45 R pangkat 6. Jadi kita dapatkan 1 per R kuadrat 30 ya, R pangkat 5 gitu ya. Jadi kalau diselesaikan 30 R pangkat 3 pangkat 5 dibagi 4. Nah kemudian kita masukkan ke integral divergensi D dV. Ya kita masukkan adalah 30 R pangkat 3. Ini koordinat elemen volumenya adalah R kuadrat sin theta d theta dV dr. R nya mulai dari 0 sampai 2, theta mulai 0 sampai 90, V nya 0 sampai 2. Kita dapatkan 30 R pangkat 5. Jadi 30 per 6 R pangkat 6. Batasnya 0 sampai 2. Ini min cos theta dari 0 sampai 90. Kemudian dV menjadi V 0 sampai 2V. Lalu kita dapatkan 5 2 pangkat 6 ini minus cos 90 dikurangi cos 0 kali 2P. Ya kita dapatkan ini kali ini 64 kali 5 320 ya. 320 min 0 dikurangi 1 kali 2P. Jadi 1 kali 2P 640. Persis sama dengan hasilnya tadi. Nah, jadi ruas kiri dan kanan itu sama ya integral Gauss. Dan kita akan lanjutkan bagaimana penerapan matematika ini untuk mencari Maxwell 1 sama Maxwell 1.
Jadi pada volume itu kerapatan muatan itu adalah dq dibagi dengan dv, ya. dq dv, sehingga dq adalah rho dv, q-nya sama dengan integral rho dv. Ini muatan satu, ya. Kemudian kita mengenal hukum Gauss. Hukum Gauss itu ya sama dengan Q. Jadi seluruh flux yang keluar dari permukaan tertentu sama dengan muatan, karena satu garis gaya sama dengan satu muatan. Jadi bisa digambarkan kalau di sini ada permukaan tertutup, ada 5 buah muatan positif dan 2 negatif, berarti ini yang keluar dan saya ada 5, yang masuk ada 2. Di sini neto garis gaya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Neto muatan juga sama dengan muatannya 5 sama dengan 3. Jadi di sini flux jumlah garis gaya yang keluar dari permukaan itu sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam. Ini nomor 1, ini nomor 2, sehingga kita bisa dapatkan nomor 3-nya gabungan ini dan itu. Jadi bisa juga kita gunakan d.ds sama dengan integral dari rho. Nah, tetapi kita mengenal matematika tadi, ya. Matematika tadi bahwa d.ds, ya, integral dari Gauss tadi, sama dengan integral dari divergensi dv. Nah, dari ini maka dari 1 dan 2, nah, kita dapat ini. Kemudian dari 3 dan 4, jadi berdasar persamaan 3 dan 4, nah kita bisa mengadopsi atau mensubstitusi ini dari integral divergensi dv sama dengan integral rho dv. Nah, dengan demikian, ya, integral pada volume yang sama, dv yang sama, maka makhluk ini itu sama dengan. Nah, kesimpulannya bahwa divergensi dari D itu sama dengan rho. Ini disebut persamaan maksud 1. Dan kita tahu bahwa density of fluid itu adalah ini, ya, sebenarnya intensitas medan atau nulisnya dibalik E sama dengan epsilon kali terbalik D sama dengan epsilon kali E, atau E sama dengan D per epsilon, gitu, ya. D per epsilon sama. Sehingga kita bisa mengganti D ini, divergensi D nya kita ganti dengan ini, epsilon kali E, ya, sama dengan rho, dan ini epsilon konstanta, divergensi E sama dengan rho, sehingga divergensi dari E sama dengan rho per epsilon. Ini maksudnya bentuk lain selain. Jadi maksud dalam bentuk titik ini 2, maksud dalam bentuk integral yang maksud 1 hukum Gauss. Nah, kita bisa gunakan kalau misalnya kita punya, saya diketahui D-nya adalah taruhlah 20 R kuadrat, ya AR lah, gitu, ya, yang gampang. Oke.
berarti ini hanya satu arah. Nah, ditanya, ini kolom per meter kuadrat. Ditanyakan, bro, jadi ini kerapatan muatannya, kerapatan truknya begini dan sikap truknya begini. Ditanyakan rapat muatan. Nah, jawabannya sederhana, rho sama dengan divergensi dari D. Ini misalnya diketahui apa? Bola misalnya. Ya, tinggal gunakan koordinat bola. 1 per R kuadrat, 2 R, R kuadrat DR. Nah, gunakan koordinat bola. Sehingga kita dapatkan 1 per R kuadrat, 2 R dari R kuadrat kali 20 R kuadrat. Jadi 1 per R kuadrat, 2 R dari 20 R pangkat 4. Ya, 80 R pangkat 3 dibagi dengan R kuadrat. Ya, jadi 80 R. Tergantung R-nya berapa. Kalau diketahui R-nya, maka kita dapat kerapatan muatan. Atau misalnya kita ingin 3 dimensi gitu. Misalnya diketahui D-nya 3 dimensi. Kita akan memanfaatkan persamaan Maxwell ini. Divergensi D sama dengan rho. Contoh lah. Ya, diketahui D sama dengan 10R pangkat 2 10R pangkat 2 AR ditambah terus 10R sin V AV sin V AV terus 25Z pangkat 2 AZ. Z kuadrat AZ. Oke. Ini satuannya kolom per meter kuadrat. Ditanyakan rho. Ya, ini gunakan persamaan Maxwell. Maka penyelesaiannya ini diketahui titiknya nggak? Pada Titiknya 2 pada titik ya 2 30 derajat 30 derajat 10. 10. Ini sudah kelihatan bahwa koordinat yang digunakan ini adalah koordinat silinder. Terlihat dari adanya sisi AR, ada sudut dan ada sisi AZ. Jawabannya adalah kita tinggal memanfaatkan rho sama dengan divergensi dari D. Dan kita tahu operatornya ini adalah 1 per R do R dari R DR. Kemudian ditambah 1 per R do V dari dV dan do DZ do Z. Nah, kita tinggal masukkan 1 per R do R dari R kali DR-nya ini adalah 10 R kuadrat, kemudian ditambah 1 per R do V, di mana dV-nya adalah 10 sin V. Ini 10 sin V atau 10 R sin V? 10 R sin V. Nah, ini berarti koreksi soalnya 10 R sin V. 10 R sin V, kemudian do Z dari DZ-nya 25Z kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan ini berarti 10 R pangkat 3. Jadi ini 30 R kuadrat dibagi R. Kemudian yang ini adalah 1 per R kali 10 R turunan dari sin V adalah cos V. Kemudian ini adalah 50 Z kuadratnya. Nah, berarti kita sederhanakan ini adalah 30 R ditambah 10 cos V ditambah 50 Z. Nah, ini dalam bentuk sudut sisi. Ini kolom per meter pangkat 3. Untuk mendapatkan harga dalam bentuk angka
berarti 30, R-nya diketahui 2, kemudian tambah 10 cos dari 30 derajat, kemudian ini 50 kali 10, Z-nya 10, berarti ini 60, ini adalah 10 kali 0,866 ditambah 500. Nah, berarti ini adalah 60 atau 560 ini ditambah 8,66. Jadi 66 865 ya. Satuannya kolom per meter persegi. Oke. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan dari pesawat Maxwell ini. Yaitu penggunaan dari pengertian divergensi yang diterapkan untuk persamaan Maxwell 1. Ini mengandung pengertian ya secara fisis bahwa kerapatan itu sama dengan kerapatan muatan. Karena tadi divergensi itu adalah flux keluar kurangi flux masuk dibagi volume, atau kerapatan flux. Kerapatan flux sama dengan kerapatan muatan dibagi volume. Kenapa demikian? Karena awalnya satu garis gaya menggambarkan satu muatan. Itu adalah penjelasan tentang Maxwell 1. Terima kasih atas perhatian. Dan kalau untuk harus sama, Ya, nah itu poin-poin itu yang saya kira menarik gitu ya, terkait dengan apa? Ya, itu yang bisa menangkap di samping ilustrasi-ilustrasi yang memungkinkan untuk memancing apa namanya ide-ide apa namanya pemahaman awal yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian kelihatannya memang posisi itu juga sangat menentukan, gitu, posisi duduk, karena ketika berbaris begitu tadi ada hambatan apa namanya misalnya memantau atau juga interaksi antar sama mahasiswa. Memang Pak Jun menyatakan secara bebas saja dengan tandanya, tapi kalau saya lihat kadang ada yang inisiatif ya, ada yang tidak. Kalau misalkan kalau dikondisikan dengan tadi ada berpihak ada semacam pemaksaan per 2 orang atau 3 orang gitu ya, jarak dan saatnya divariasikan itu bukan beda gitu ya. Nah dari 3 orang dari yang 3 orang itu kita bisa lihat interaksinya gitu. Hanya mungkin ya tadi paksaannya sudah bawa dari rumah. dan Pak Jaja tugasnya lebih nyantai gitu bagus ya, dan waktunya apa namanya lebih luas mereka untuk interaksi dan pasti akan ke kantor. Jadi itu posisi apa namanya posisi juga berdampak. Dan satu lagi yang sangat menarik tadi itu memancing mahasiswa yang belum paham, kelihatannya ditantang ke depan dengan apa yang dia semampunya aja gitu ya. Dan bagi yang dia sudah bisa pasti akan membaca alur berpikir yang belum bisa dimandu. Jadi itu sama-sama share. Mungkin itu saya kira dan memang tidak ada yang disalahkan di sini masuk eksplorasi ini. Mungkin bisa dengan alternatif kan gitu ya dalam konteks tertentu. Sehingga dalam pertemuan ke depan saya berharap kita berharap tidak ada perbaikan yang oleh kita perbaikan kita untuk memperbaiki peralatan yang ada di sini. Kaca, maka itu bukan saya, tapi sangat berpengaruh dan berpengaruh. Terus kemudian juga kalkulator ya. Jadi mahasiswa itu tidak terbiasa untuk bawa kalkulator. Jadi kadang-kadang pakai kalkulator. Sekarang HP ya.
Kalau saintifik lah. Sehingga mereka itu nggak terbiasa, jadi ketika suruh ngitung kan mereka nggak ada yang ingin menghitung pasal, paling cuma satu orang tadi yang langsung menjawab kan, yang lain itu dia udah mengoperasikan. Ya itu betul. Pengalaman sekarang ini mahasiswa lebih cenderung memanfaatkan kalkulator enak kita bisa banyak. Kita dulu selalu sampai kalau itu selalu ada di ujian malah mahasiswa suruh mengumpulkan HP, hanya kumpul kandidat boleh pakai kalkulator karena kan kalau HP bisa komunikasi. Oh iya, bisa Kalau ini yang kenapa kan langsung ada butuh dipindahkan. PDF kan bisa juga di kalkulator memang. Kadang-kadang mahasiswa masih nanya, boleh nggak kalkulator? Padahal kalkulator bebas. Bebas. Yang bisa di HP-nya. Oke, baik, saya kira mungkin itu beberapa hal yang bisa kita ungkap. Sebelum itu mungkin apa aja ada yang perlu ditutup. Ya, jadi kita Saya menyampaikan materi. banyak aja kan Terima kasih sekali. Terima kasih sudah menyampaikan. Kita berterima kasih. Ya, banyak ilmu juga yang kita peroleh dari apa yang Ya, saya juga dapat masukan yang banyak. Terima kasih sudah selama ini kan terlalu pede ya, saya udah oke ternyata dengan masukan ini ada bahan. Ya, pada prinsipnya kita bagaimana mengkreasi mahasiswa supaya ini aja kan nah, kali kita bisa bertemu lagi minggu depan. Pertemuan terakhir minggu depan itu masih ada lagi. Kan 3 kali, mau 3 kali benar atau? Ya nanti kita tanya ke panitia apakah 2 atau 3. Kalau kita lihat 3 kali hanya mengevaluasi apa yang ini sekarang, nah kita melihat gitu. Kan fungsinya lesson planner bahkan sampai 50 kali itu kelihatan perubahannya sebenarnya gitu. Jadi kita bisa lihat oh setelah ini yang pertama, yang kedua bagaimana gitu ini mahasiswa kemudian yang ketiga. Ya saya kira itu terima kasih. Yang dipotongnya sekali itu Pak, yang dipotongnya 2 kali aja lebih. Tadi ada 100 menit tadi ada 1 menit rasanya lama kan? Soalnya 2 kali mungkin kalau udah sering